Bapak Ibu teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, selamat siang. Sebelum khotbah untuk yang dewasa, yang anak-anak dulu. Anak-anak nyaman nggak pakai baju suster dan imam? Nyaman? Jadilah imam. Kalau nggak nyaman, biasakanlah nyaman gitu ya. Saya juga awal nggak nyaman gitu ya, panas gitu ya. Tapi makin lama nyaman. Ini juga sebetulnya bukan minggu panggilan, tetapi mengajak orang-orang muda yang hari ini jadi kur gitu ya, supaya melihat bahwa ada pilihan jalan lain jadi para biarawan, biarawati dan juga imam gitu ya. Tapi bukan yang sering ditolak oleh cowok dan cewek ya gitu ya. Dan juga untuk semua. Nah, saya teringat kalau melihat mereka itu teringat dengan ponakan saya gitu ya. Ponakan saya itu dari kecil tuh sudah agak kritis gitu ya, nggak tahu ngikutin siapa, ngikutin omnya kali ya. Dia tuh kalau ke gereja, kalau ada anak-anak yang berisik, dia selalu bilang, "Shh, Pade Romo lagi misa, nggak boleh berisik." Dari kecil udah ngomong gitu, padahal dia juga berisik. Terus kalau pulang dari gereja gitu ya, kita di mobil dia selalu bilang gitu, "Pade, tadi banyak yang terlambat Pade, padahal kan nggak boleh terlambat kalau ke gereja." Dari kecil. Artinya saya mau berbicara, ketika Anda dari kecil menanamkan dasar yang baik kepada anak-anak, dia akan menangkap sesuatu yang baik pula. Tetapi kalau dari kecil lupa untuk terus-menerus mengajarkan yang baik, maka jangan-jangan mereka juga tidak tahu mana yang baik dan tidak baik. Nah, maka hari ini terima kasih anak-anak sudah mengingatkan bahwa gereja itu punya kekayaan pilihan panggilan, tidak hanya menikah, tetapi juga menjadi suster, biarawati, juga menjadi imam. Nanti yang sudah nyaman boleh daftar ya setelah SMP. Dan untuk semua. Itu yang pertama. Yang kedua buat Anda semua, mau yang berat, mau yang enteng? Tuh dua tuh. Saya kasih pilihan. Enteng banget, agak berat lah, nggak berat lah. Mau yang mana? Berat? Oke. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Judulnya menarik, luka yang akan membawa damai. Judul film banget ya, luka yang akan membawa damai. Poin pertama, saya teringat dengan sebuah iklan di televisi yang menampilkan seseorang yang setelah meminum obat itu mengatakan, sakit kepala, aduh sudah lupa tuh. Ingat? Itu jadi iklan yang nempel itu ya. Sakit kepala, udah lupa tuh. Sebetulnya di poin pertama saya mengatakan tentu saja mau tidak mau orang itu berharap penyakit apapun setelah sembuh sebaiknya itu dilupakan saja. Mengingat-ingat penyakit yang pernah diderita dianggap itu hanya memunculkan perasaan-perasaan yang negatif dalam diri kita. Ternyata dan bukan hanya penyakit, tetapi juga kejadian-kejadian yang buruk, bahkan juga yang menyedihkan, seringkali mau cepat-cepat untuk dilupakan. Ada yang berpendapat bahwa kejadian tertentu di masa lalu terlalu menyakitkan untuk dikenang dan bisa mempengaruhi diri secara nyata, real saat ini. Melupakan, tanda kutip, bagi mereka, bagi kita, berarti mungkin tidak mau membicarakannya lagi. Yang kedua, tidak mau melihat fotonya lagi. Yang ketiga, tidak mau berhubungan lagi dengan orang-orang yang terlibat dalam kejadian itu. Bahkan bertemu muka saja Romo dalam radius 50 km, saya nggak mau. Kebayangkan, sangat ekstrim sekali. Artinya itu terjadi. Maka pertanyaan dari poin pertama, tapi Bapak Ibu teman-teman, benarkah mengingat tanda kutip luka itu sesuatu yang buruk bagi kita? Apakah mengingat luka itu sesuatu yang buruk bagi kita? Ternyata tidak selalu begitu. Hanya mereka yang sudah belajar dan mampu bersyukur atas kejadian yang melukai dapat menemukan berkat dan kekuatan yang melimpah. Itu poinnya. Dan sekali lagi, berkat itu hanya dialami oleh mereka
yang sudah belajar tanda kutip dan mampu mensyukuri pengalaman itu. Maka semua kesakitan, semua penderitaan selama menjalani proses itu bisa muncul kembali dalam kenangan, namun entah mengapa kok bisa sama sekali tidak menimbulkan penyesalan atau yang namanya kemarahan. Karena apa? Karena ada sebuah kesadaran bahwa justru melalui kejadian itu ia kini menjadi lebih kuat dan lebih mampu berjuang untuk hidup yang sekarang. Betul? Paham kan? Poin yang kedua, ketakutan di sekitar peristiwa penyaliban Yesus tidak berhenti ketika ia telah wafat dan dimakamkan. Tidak berhenti. Bagi para murid, ketakutan itu kini bahkan menjadi semakin nyata karena menyangkut keselamatan mereka. Maka dalam Injil kita akan lihat bagaimana para murid berkumpul dengan pintu yang terkunci. Betul ya? Dikunci karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan Yesus pernah mengatakan bahwa mereka pun akan dibenci, akan dianiaya karena Dia. Dan ketakutan mereka bercampur kesedihan, dan keduanya itu sungguh-sungguh mempengaruhi sehingga mereka berkumpul di satu rumah tempat yang pintunya terkunci. Dan satu-satunya yang menyelamatkan mereka dari ketakutan itu ialah sosok Yesus sendiri yang hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan seperti apakah damai yang diberikan Yesus saat itu? Pertanyaannya. Maka damai sejahtera bagi kamu yang diungkapkan Yesus hari ini kepada para murid itu sebanyak 3 kali. Mengambil peranan yang istimewa. Petrus itu menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Setelah mengalami pertobatan, Petrus juga mengungkapkan cintanya kepada Yesus sebanyak 3 kali. Dan hari ini damai sejahtera bagi kamu diungkapkan Yesus kepada para murid sebanyak 3 kali. Maka segera setelah salam damai itu, hal pertama yang dilakukan Yesus ialah menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada para murid. Hal yang sama dilakukan Yesus untuk kedua kalinya pada saat Thomas yang ada di tengah-tengah mereka. Salam damai dan luka-luka Yesus ditampilkan. Dan damai Yesus berasal dari luka-lukanya. Damai itu bukan kata-kata kosong. Damai itu nyata. Damai itu kelihatan dan damai itu bisa disentuh. Maka luka-luka Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah sosok yang sama saat Dia mengalami luka, derita, disalibkan dan pada akhirnya bangkit. Itu yang menjadi pengalaman. Ia yang seharusnya mati tetapi kenyataannya kini hadir di depan mereka. Ia tidak ingin para murid melupakan salibnya, sebab justru disitulah asal kesembuhan dan damai bagi mereka. Dan permintaan Yesus kepada Thomas untuk melihat dan menyentuh lukanya adalah cara yang terbaik untuk mengalami sebuah pengampunan. Maka orang dikatakan dengan jelas, mengapa menyembuhkan itu sakit? Karena menyembuhkan itu harus mengobrak-ngabrik di tempat sakitnya. Ketika Anda mengalami operasi sakit, mengapa? Karena dokter harus membedah kulit Anda, tubuh Anda untuk menemukan tempat yang sakitnya. Tapi disitulah sebetulnya dengan mengalami langsung merupakan cara yang terbaik untuk mendapatkan kesembuhan dan pengampunan. Poin kedua. Poin yang ketiga. Ternyata Bapak Ibu teman-teman, dunia kita tidak terlalu biasa untuk memperlihatkan realitas dan pengaruh buruk yang menimpa manusia. Mau tidak mau harus diakui itu. Dunia kita bahkan sampai hari ini tidak terlalu biasa untuk memperlihatkan realitas dan pengaruh buruk itu. Sebagian besar kenyataan itu justru ditutup-tutupi. Bahkan hanya film-film dokumenter tertentu yang berani menampilkan kenyataan yang menyakitkan yang terjadi di masyarakat. Itu pun kita tanya, meski mendapatkan penghargaan internasional, masih dilarang diputar di negara kita. Jelas itu. Data ya, saya nggak main pakai rasa ya. Data.
Dan mentalitas kita dibuat seakan-akan untuk semakin menutup, semakin melupakan kejadian-kejadian tertentu, terutama kenyataan menyedihkan yang dialami oleh para korban. Maka pantas saja kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia bisa tiba-tiba tanda kutip lenyap dari peredaran. Bukti-buktinya pun bisa hilang atau dihilangkan. Kata-kata yang paling menyakitkan rasa keadilan ialah yang sering Anda dengar adalah sudahlah, mari kita lupakan saja. Yang penting sekarang kita membangun masa depan bersama. Itu yang sering didengar dan lazim, bahkan menjadi referen yang menjadi sesuatu yang lumrah untuk dikatakan. Maka komunitas para rasul setelah kebangkitan, sebagaimana digambarkan dalam Kisah Para Rasul bacaan pertama, tampaknya hidup bersama dengan menyenangkan. Tampaknya mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Hanya sedikit yang mungkin menyadari bahwa di dalam kebersamaan yang indah itu ada perjuangan yang sungguh-sungguh tidak mudah untuk saling mengampuni. Saya ulang yang ini, poin ketiga saya. Bapak Ibu, hanya sedikit saja yang mungkin menyadari bahwa di dalam kebersamaan yang indah itu sebetulnya ada perjuangan yang sungguh-sungguh tidak mudah untuk kita saling mengampuni. Lebih detail lagi ya, para murid saling mengetahui apa yang dilakukan oleh yang lain selama peristiwa salib. Mereka sadar sekali, ada yang menyangkal, ada yang lari, ada yang diam, ada yang mencoba untuk tidak mau tahu dan sebagainya. Mereka saling mengetahui bahwa di sana ada ketidaksetiaan, bahwa di sana itu ada yang namanya penyangkalan. Di sana itu saat itu ada yang namanya sikap melarikan diri. Sebelumnya mereka benar-benar tercerai-berai karena tidak siap melihat guru yang disayangi oleh mereka dihukum mati. Dan hanya karena pengakuan atas luka-luka Yesus dan pengampunannya, kini mereka bisa hidup bersama lagi. Poin yang terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu teman-teman, tidak ada kebersamaan yang tidak memuat yang namanya luka. Anda yang berkeluarga tahu ini harusnya. Anda yang sudah mulai beranjak dewasa tahu ini. Tidak ada kebersamaan yang Anda hari ini hadirkan yang tidak memuat luka. Keluarga kita, persahabatan kita, kelompok-kelompok yang kita ikuti sampai hari ini, lingkungan kita, komunitas gerejawi kita, semuanya itu menyimpan luka masing-masing. Ketika melihat bahwa sebagian dari luka itu mungkin sudah sembuh, kita mesti ingat bahwa sebagian besar lagi juga tidak mungkin bisa sembuh oleh kekuatan manusiawi kita. Kesembuhan atau damai dalam bahasa Yohanes hanya diberikan oleh Dia yang sudah mengatasi kematian. Hanya Dia yang dibangkitkan itulah yang mampu memberikan pengampunan secara sempurna. Maka hari ini pesan Injil hari ini lebih merupakan ajakan supaya kita tidak takut untuk mengingat salib yang sesungguhnya membawa damai. Pesan Injil hari ini mau mengingatkan kepada kita semua untuk tidak takut mengingat penderitaan kita yang pada akhirnya mau membawa kepada damai. Maka Anda yang lari, Anda yang sering kabur, Anda yang tidak setia, jangan-jangan memang pintu keselamatan dan damai sudah tertutup bagi Anda.
Dan kita diajak oleh Yesus untuk berani mengingat dan bersyukur atas segala peristiwa salib yang pernah kita alami. Justru karena kita masih hidup, Tuhan pasti mempunyai rencana yang lebih besar atas hidup kita. Titik. Maka hari ini ajakan sederhananya, mari Bapak Ibu jangan takut untuk melihat salib. Jangan takut untuk berada dalam sekitar penderitaan yang sampai mungkin hari ini kita mengalami penderitaan yang berbeda-beda. Maka ajakannya satu, mari setia untuk melihat dan berjuang di dalam salib itu untuk menemukan yang namanya damai. Semakin Anda lari, semakin Anda pergi dari situ, jangan-jangan memang Tuhan tidak akan lagi memberikan damai yang sesungguhnya. Yang kedua, yang sederhananya adalah jangan menambah salib orang lain. Itu paling gampang. Kalau yang pertama sulit dimengerti, yang keduanya Bapak Ibu sudah punya salib masing-masing. Jangan menambah salib orang lain. Kalau bisa mendoakan salib orang lain supaya bisa lebih ringan untuk ditanggung masing-masing pribadi. Itu dipahami? Maka luka itu akan membawa damai. Salib yang Anda pegang pada akhirnya akan menemukan kebenaran dan juga keselamatan. Maka selamat menempuh salib Anda masing-masing. Selamat saling mendoakan. Semoga Minggu Paskah yang kedua ini dengan semangat Anda satu minggu yang lalu mengalami kebangkitan, hari ini pun kembali diingatkan. Jangan pernah kabur dari salib tersebut, jangan pernah lari dari penderitaan tersebut, dan kita akan menemukan damai yang sesungguhnya. Semoga minggu hari ini dalam minggu kerahiman ilahi, minggu Paskah kedua selalu menjadi hari minggu kerahiman ilahi. Kerahiman itu secara semiotik itu kan dari bahasa Ibrani yang disebut sebagai rahim. Maka rahim itu selalu apa? Melindungi, menjaga, memberi kehangatan, memberikan pertumbuhan, dan juga pada akhirnya memberi tanpa syarat. Jabang bayi Anda tidak pernah memberikan sesuatu yang baik untuk Anda, tapi Anda terus-menerus dalam rahim memberikan tanpa syarat. Dalam bahasa Latin disebut sebagai kerahiman adalah misericordia. Miseri itu adalah orang yang berduka. Cordia itu adalah hati. Maka artinya adalah punya hati untuk sesama yang berduka. Maka hari ini sebagai minggu panggilan kerahiman itu sendiri, kita diajak untuk memberikan kerahiman, memberikan hati kepada mereka yang berduka. Orang-orang yang menanggung salib yang mungkin tidak sadar bahwa salibnya tersebut sudah ada takarannya. Maka tadi jangan ditambah, tetapi saling mendoakan supaya menemukan makna di balik salib yang Tuhan beri kepada masing-masing pribadi yang ada di sini. Semoga selamat menempuh hari-hari Anda dalam minggu ini. Yang masih drop down, lihat itu bahwa ada makna yang dalam di balik salib dan penderitaan Anda. Kalau Anda nyerah, Anda akan terus-menerus menetap dalam kelas yang sama. Kalau Anda berjuang terus-menerus untuk naik kelas, Tuhan akan memberikan persoalan juga yang sama dengan kelas yang Anda miliki. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya hari ini menjadi hari yang baik untuk kita, menjadi hari yang baik pula untuk anak-anak yang hari ini berjuang untuk memperlihatkan gambaran-gambaran panggilan dalam hidup menggereja. Dan semoga kita berdoa pula dalam minggu kerahiman ilahi ini, kerahiman yang Tuhan beri kepada kita juga pada akhirnya bisa memberi dampak yang baik untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasih, dan untuk semua saja yang berjuang untuk menemukan kebaikan. Kita sejenak, kita mohon rahmat Allah untuk semua itu.